Saya kira untuk selanjutnya saya beri kesempatan pada Dr. Awalia untuk mempresentasikan materinya, yaitu acute cutaneous drug reaction, yaitu kelainan kulit pada alergi obat. Ya. Silakan Dr. Awalia, punya waktu 20 menit dari mulai sekarang. Terima kasih kepada Prof. Endang Suteja atas kesempatannya, juga Dr. Windy dan panitia memberi kesempatan pada acara Studium Generale ini. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman sejawat untuk mengingat kembali tentang adverse cutaneous drug reaction, erupsi obat hutan yang berat, yang mekanismenya lebih ke mekanisme alergi. Nah, kemudian juga ternyata makin banyak ya, makin tinggi angka penyakit kulit karena erupsi obat ya, ACDR itu makin banyak. Dan itu juga permasalahannya juga diagnosis yang tepat dan akurat juga suka sering tidak tepat. Kemarin juga ada merah-merahnya, apakah ini merahnya punyanya alergi atau merahnya punya virus, itu juga tidak mudah. Bahkan sekarang ada COVID ya, jadi semakin sulit ya. Kemarin juga sempat ada kasus yang dianggap COVID, tapi ternyata sebenarnya adalah erupsi obat tipe makulopapuler. Nah, kemudian juga yang cukup sulit, juga yang tidak mudah adalah mencari obat penyebab serta tata laksana yang adekuat. Jadi di sini dia adalah manifestasi alergi obat pada kulit yang dia memang ada mekanisme reaksi alerginya dan jenisnya. Yang berat memang SJS10, DRES, itu AGEP, itu termasuk yang berat juga, namun juga ada erupsi makulopapuler dan fixed drug eruption. Kemudian juga dapat disebabkan oleh obat tunggal, namun juga banyak beberapa kasus yang disebabkan oleh beberapa jenis obat. Kemudian juga kejadiannya cukup tinggi ya, 10-20% dari reaction, jadi reaksi yang bukan diaktif. Untungnya 90% memang angkanya kejadiannya adalah berupa erupsi kulit yang ringan, sehingga kita bisa menangani dengan lebih mudah, tapi memang harus diperhatikan supaya tidak menuju ke yang berat. Kemudian juga anti-F itu paling banyak, kemudian diikuti dengan antibakterial. Kalau di Indonesia banyak diakibatkan oleh antibakterial. Kemudian juga permasalahan pada alergi obat adalah gejala klinisnya yang menyerupai penyakit lain. Bisa berupa eksantema bakterial atau viral, kemudian juga penyakit kulit paraneoplastik itu juga bentuknya sama dengan alergi obat, itu ternyata adalah paraneoplastik pemphigus seperti itu. Kemudian juga sama dengan penyakit autoimun. Kemudian juga penegakan diagnosis atau misdiagnosis. Kemudian juga obat penyebabnya. Kemudian juga kadang kemarin juga kita sulit ya, ini apakah makulopapuler biasa atau ada DRES di sana juga. Kemudian juga tingginya biaya dan reaksi lebih berat yang kita harus mengetahui alergi obat itu dari awal. Di sini adalah secara singkat saja reaksi alergi obat dengan patomekanisme tipe 1 sampai 4 itu ada semua. Nah, tipe 1 itu adalah yang dimediasi oleh IgE, itu antigennya adalah antigen soluble ya, bisa lewat injeksi, bisa oral. Kemudian adanya aktivasi sel mast itu yang mengakibatkan adanya urtikaria, kemudian angioedema, bronkospasm, kemudian hingga reaksi anafilaktik. Itu bisa 1-6 jam dan prosesnya cepat. Nah, kemudian yang sering kita temukan ada reaksi makulopapuler, seperti reaksi makulopapuler, kemudian FDA, SJS10, dan AGEP, itu semua di tipe 4. Itu reaksi hipersensitivitas yang tipe lambat. Namun bedanya kalau untuk yang makulopapuler dan DRES itu hampir sama. Jadi saya juga baru merawat kalau misalnya yang meningkat hanya SGOT, SGPT, kita pantau dulu kan bisa terjadi. Saya kalau DRES dia sudah ada parameter lain yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga efektornya memang bedanya antara makulopapuler dan DRES itu adalah eosinofil, sedangkan kalau SJS10 itu dia ada di sel T sitotoksik.
Sehingga imun reaktannya yang muncul kalau pada makulopapuler dan DRESS itu adalah interleukin 4, sehingga kan bentuk reaksinya itu bentuk makula dan papula dan karial, tapi dia imun reaktannya berupa porfin atau granzyme yang mengakibatkan adanya cleft atau celah sehingga terjadi reaksi seperti Stevens Johnson. Kemudian juga antigennya itu adalah antigen yang dipresentasikan pada sel, langsung menstimulasi sel secara langsung. Efektornya adalah eosinofil. Kemudian juga untuk makulopapuler dan DRESS itu juga nanti akan ada bedanya adalah makulopapuler itu 1 sampai beberapa hari itu dia setelah minum obat muncul. Sedangkan kalau DRESS itu semua obat lebih lambat, jadi 2 minggu sampai 6 minggu itu masih bisa merupakan DRESS. Sehingga apabila kita bertemu pasien yang curiga ke DRESS itu semua obat-obatan yang dikonsumsi antara 2 sampai 6 minggu tetap harus kita curigai sebagai penyebab. Kemudian kalau seperti fixed drug eruption, SCS10, pustular exanthem, AGEP itu kalau untuk FDA 1 sampai 2 hari dan cenderung berulang, sedangkan kalau untuk SCS10 bisa 4 sampai 28 hari. Kemudian kalau yang AGEP itu efektornya yang sel-sel neutrofil itu. Jadi sehingga kan ada pustul-pustul steril itu yang nanti kita lihat dalam manifestasi klinik untuk yang AGEP. Nah, nanti kita kalau lupa melihat ini PPT yang ini. Nah, ini juga patofisiologinya tadi juga sudah nanti juga akan disampaikan. Jadi kalau SCS10 itu nanti ada granzy yang mengakibatkan cleft, kemudian juga nanti kita lihat bersama DRESS dan juga AGEP yang neutrofil yang terkena. Seperti itu. Kemudian juga ada yang menyebabkan alergi obat itu bisa juga obatnya sendiri, tapi juga bisa dari metabolit seperti itu, metabolit dari obatnya sendiri. Kemudian ini nanti klinis. Jadi pada waktu anamnesis pasien dengan adverse cutaneous drug reaction itu kita harus review secara lengkap obat yang dikonsumsi, baik itu obat yang diresepkan maupun OTC. Bahkan juga jamu-jamuan juga tetap kita harus tanyakan karena mungkin ada yang dimasukin obat ya, ada obat di situ. Kemudian riwayat alergi obat sebelumnya, kemudian juga dipikirkan etiologi lain sehingga apalagi yang makulopapuler dan DRESS itu dia akan saling berhubungan, terutama untuk yang DRESS nanti, sehingga riwayat adanya viral exanthem sebelumnya, adanya infeksi bakterial sebelumnya itu tetap kita harus gali, termasuk nanti dalam pemeriksaan lab. Pada pemeriksaan labnya itu kita harus lengkap melihat darah lengkapnya, kemudian kita juga apabila memang diperlukan itu tes untuk virologi seperti HSV itu yang paling banyak. Sebenarnya kalau di luar negeri HHV6, cuman di sini jarang ada. Tapi kita cukup dengan lab dulu, kita bisa mencoba untuk menyingkirkan darah rutinnya apabila di bangsa. Kemudian kita juga melihat adanya infeksi lain, kemudian juga keadaan imunokompromis ya, seperti contohnya pasien dengan HIV itu dia kemungkinan terjadinya alergi obat itu juga 1000 kali lebih banyak ya, dengan keparahan yang juga lebih tinggi. Nah, kemudian untuk anamnesis lanjutan itu kita akan mengarah ke arah obat apa yang dicurigai. Tadi kita untuk mencoba mencari penyebab lain, apakah mungkin yang sekarang adalah obat apa yang dicurigai. Jadi intervalnya mulai administrasi obat dan onset itu penting ya. Jadi urtikaria, angioedem dia cepat ya dalam 1 hari, dalam beberapa jam. Kemudian untuk makulopapuler 1-2 hari, tapi DRESS bisa sampai 2 sampai 6 minggu, SCS10 beberapa hari sampai 2 minggu. Kemudian AGEP lebih cepat gitu ya dan hilangnya. Kemudian juga obat parenteral itu juga banyak mengakibatkan lebih ke arah urtikaria, tapi kemudian juga obat topikal juga bisa kita lihat. Kemudian saat pemberian obat dan administrasi kembali. Kemudian juga salah satu yang selalu kita lakukan nanti dalam ini juga kita lihat ada erosi, ada lesi, ada lain sebagainya. Tadi sudah saya
sampaikan, kemudian nekrosis gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat ada merah-merah tuh lebih ke arah mana nih makulopapuler, dan dia juga merupakan manifestasi DRES. Kemudian apakah dia sudah mulai ada nekrotis atau detachment. Nah, kalau sudah mulai ada detachment, merah-merah membayang, wah itu kita harus curiga ke SJS, apalagi mukosa juga terkena. Kemudian juga limfadenopati itu juga salah satu tanda kunci pada DRES seperti itu. Ya, ini adalah salah satu Naranjo skill, itu adalah untuk melihat apakah obat apa yang dicurigai. Biasanya di POM, kemudian teman-teman farmasi melakukan ini. Tapi kita juga lebih ke mencatat berapa hari. Kalau kami sendiri di bagian kulit, kita selalu menulis, kita mencoba menulis obat apa yang sudah diberikan dan sudah sampai berapa lama obat itu diberikan dan mana yang paling dicurigai, seperti itu di jangka waktunya. Kalau kita ke DRES berarti semua obat yang 2 sampai 6 minggu itu memang harus kita curigai, tapi kita cek lagi berkali-kali mana obat yang dicurigai yang pertama. Apalagi apabila itu juga obatnya dalam bentuk misalnya OAT. OAT kan juga banyak kasus ya, alergi dengan obat antituberkulosis yang itu dijadikan satu. Nah, itu nanti pada saat re-challenge memberikan obat baru itu kita juga harus memberikannya satu persatu. Kemudian juga karena kita lihat bahwa sebagian besar tadi erupsi obat kutan itu merupakan mekanisme alergi tipe 4, sehingga patch test atau tes tempel itu merupakan salah satu cara untuk mencari obat penyebab ya, selain LTT. Tapi memang sensitivitasnya dia tinggi pada fixed drug eruption, bahkan kalau FDA itu kita tes tempelnya dengan ACDR pada lokasi di punggung, tapi juga pada lokasi lesi untuk yang fixed drug eruption. Kemudian kita juga bisa menggunakan adverse cutaneous drug reaction series yang dia itu cukup mahal sebenarnya ya, tapi kita bisa menggunakan obat yang digunakan mereka, kemudian kita larutkan seperti itu. Nanti bisa ada di pelatihan selanjutnya. Dan ini ternyata memang alergi-alergi yang banyak nih, Dokter Niken mencatatnya alergi obat yang paling banyak sekali ternyata penyebabnya. Yang paling banyak memang pada saat ini captopril. Nah, kemudian untuk erupsi makulopapuler itu yang paling banyak ya, 40%, kemudian juga predileksinya juga pada punggung, area traumatik extremitas. Kemudian juga telapak tangan itu biasanya ada. Kemudian juga obat yang paling banyak antibiotik, obat antiinflamasi non steroid seperti itu, allopurinol. Nah, kemudian untuk makulopapuler tadi sudah disampaikan, jadi erupsinya itu merupakan reaksi alergi yang dimediasi sel T, sitotoksik ya, imunologinya tipe 4. Kemudian juga di sini eosinofil yang terlibat, sel-sel eosinofil yang terlibat. Kemudian dia juga bisa karena obatnya maupun metabolitnya. Kemudian inflamasinya itu juga muncul setelah ada pelepasan sitokin. Nah, ini adalah salah satu contoh urtikaria tepsidermia yang dia seperti makulopapuler tapi onsetnya sangat cepat dan bisa menjadi anafilaktik. Kemudian ini adalah fixed drug eruption. Nah, ini adalah ciri khas fixed drug eruption itu dia lesinya bisa berbentuk oval, merah atau kecoklatan, terkesan nekrotik di sini, kemudian bisa menjadi plak atau vesicle seperti yang di bawah ini. Ini dan kemudian apabila menggunakan obat yang sama, dia akan muncul pada area lesi yang sama. Seperti itu. Banyak ya, NSAID juga banyak seperti itu. Dan untuk patch test, fixed drug eruption itu secara teori dia paling sensitivitasnya cukup tinggi. Kemudian ini yang paling banyak ya, SJS10 itu. SJS intinya kurang dari 10, overlap. Itu juga mortalitasnya juga tinggi. Kemudian erosi mukosa yang paling banyak ditemukan, kemudian juga ada demam tinggi sehingga risiko dehidrasi dan infeksi juga ada karena adanya denudasi. Lesinya awal tuh mungkin hanya makula-makula seperti yang gambar di kanan bawah ini, makula-makula yang kecil kemudian menjadi papul, kemudian sudah mulai ada vesikel sehingga kita harus lihat nih konfluennya. Beda dengan hanya tadi yang lesi yang makulopapuler, dia tidak akan menjadi denudasi seperti itu. Biasanya juga Nikolsky-nya sign positif. Kemudian nih patogenesisnya itu dia
interaksi antara imun efektor, epitop, kemudian dipresentasikan oleh HLA, kemudian dia juga yang menyebabkan clef itu adalah dimunculkannya setel, sisotoksik, dan natural killer dan NKT itu yang ada di sini yang mengakibatkan adanya clef seperti itu. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian kalau setiap pasien dengan SJS10 memang kita harus menghitung mortalitasnya. Jadi ada poinnya ya, kita tinggal di googling ya, apakah dia usia, takikardi, neoplasia, dan kita menambahkan pemeriksaan urea dan bikarbonat serta glukosa. Itu yang pasien dengan SJS10. Nah, kemudian juga ini, yang paling penting juga tata laksana ya. Jadi memang tidak mudah, dia harus ruang semi steril. Kebetulan juga di beberapa rumah sakit tidak bisa dilakukan di ruang rawat luka bakar, ya kita rawat di ruang semi steril, jangan ditengok itu pasti. Kemudian juga manajemen lesi, manajemen cairan, nutrisi elektroidnya, kemudian RW-nya, kemudian kita juga harus multidisiplin, nanti akan disampaikan kortikosteroid saat ini, dan kortikosteroidnya 1-2 mg per kilogram berat badan per hari, tidak perlu terlalu tinggi ya. Kemudian juga pada saat sudah bagus, kelebihan dari SJS10 itu dia cepat tapering off-nya, 50% dia sudah membaik 50% dan tapering off cepat gitu sambil kita amati. Kemudian pada kasus-kasus yang berat itu untuk mengurangi mortalitas kita juga bisa menggunakan siklosporin. Sementara ini kita saya sendiri belum pernah menggunakan, dan sementara ini dengan steroid sudah bagus, tapi dari referensi siklosporin kemudian itu masih terjangkau ya. Sedangkan kalau untuk etanercept dan plasmafaresif mungkin kurang terjangkau saat ini. Etanercept juga belum masuk sepertinya di psoriasis, tapi seperti itu. Kemudian juga misalnya pun tidak bisa ya kita lakukan di semi steril, alhamdulillah dengan storten yang tidak begitu tinggi, tidak ada penyulit, penyakit diabetes, kemudian usia, tidak ada keganasan, itu juga alhamdulillah bisa tertangani. Kemudian pasien-pasien dengan ibu hamil di center-center di Indonesia bisa tertangani. Kemudian awal kita harus konsul dengan spesialis mata, anestesi apabila memang ada permasalahan atau kemudian ada kita butuh cairan seperti itu. Kemudian juga penyakit dalam ya dan anak, kemudian THT ya untuk melihat ada sumbatan atau tidak. Kemudian juga obat segera dihentikan. Kemudian ya, maaf, 5 menit lagi ya. Oke, baik Prof. Ya, mengingatkan saja. Ya, kemudian juga anti nyeri opioid kuat memang yang paling pas gitu. Kemudian akan sembuh dengan 70 hari, dressingnya, kemudian juga tetes mata. Nah, ini untuk dress. Jadi dress yang tadi sudah saya sampaikan, itu lesinya sama dengan makulopapuler, kemudian ada pruritusnya, kemudian juga biasanya diikuti dengan edem fasial, jelas, kemudian juga kadang ada pustu. Yang membuat kita khawatir dari DRES itu adalah keterlibatan organ. Awalnya paling banyak adalah keterlibatan hepar. Kemudian nanti berkembang ada beberapa keterlibatan ginjal, kemudian ada pasien yang paru-paru dan jantung, dan pada beberapa pasien dengan keadaan yang tidak pas itu yang memang berat itu meninggalnya karena masalah paru-paru dan jantung. Saya pernah paru-paru ada beberapa 2-3 kasus, kemudian jantung pada waktu itu pada anak ada henti jantung pasien dengan DRES seperti itu. Kemudian di sini yang penting itu jadi gambaran klinis dan mekanisme herpes, respon imun komprehensif, dan drug spesifik imun respon. Jadi imun respon spesifik, tapi juga respon terhadap virusnya. Dan ini adalah menarik ya, dan 2021 dan memang sebelumnya saya temukan tapi nggak nulis, nggak bisa belum menulis, tapi benar sekali apa yang dikatakan oleh Miyagawa. Jadi klinikal simptomnya tuh awal muncul sangat banyak dan drug alergi sebagai penyebab atau misalnya phenytoin. Kemudian setelah itu respon dari antiviralnya yang keluar
setelah kita cek itu memang dia berkembang menjadi respon autoimun yang muncul. Jadi saya cukup sedih ya kalau pasien beberapa menjadi psoriasis, kemudian juga yang menjadi SLE. SLE H6 di luar negeri kita pakai HSV yang sering kita cek. Kemudian HLA-nya kemudian ini adalah kriteria DRESS, jadi kita lihat limfoman juga lesi khas DRESS itu adalah ada infiltrasi, ada purpura, ada squamanya, edema, facial edema, di biopsi apabila diperlu. Nah ini AKEP. AKEP juga misalnya obatnya dihentikan itu cepat sekali sembuhnya tanpa perlu menggunakan steroid yang tinggi. Kalau DRESS tadi, oh ya, yang penting untuk DRESS harus hati-hati steroid. Jadi 30% per 30%. Awalnya mungkin juga 5 hari gitu, tapering off-nya harus sangat hati-hati. SCS-10 cepat 50%. DRESS, AKEP itu cepat sekali. Bahkan obat dihentikan, steroid cepat masuk itu lebih cepat. Tapi juga beda dengan PPG ya. PPG kan cukup lama itu sembuhnya. AKEP ini yang lepas. Kemudian keterlibatan hepar dan pulmonal bisa, yang khasnya itu adalah pustul folikuler yang steril, yang non folikuler, dasar eritem. Mukosanya juga minimal atau tidak ada. Satu contoh ya, anak-anak 12 tahun, kemudian dengan DRESS karena phenytoin, di sini ada eosinofilianya adalah 5,6, registarnya 1. Nah, ini kita juga waktu itu tidak terlalu berat sehingga metiolprednisolon tidak terlalu tinggi. Dan ini adalah pasien dengan AKEP itu tanpa steroid pun, hanya dengan cetirizine, stop obat waktu itu yang dicurigai. Kemudian karena paracetamol, nah kemudian kompres dengan betadine pada 1% pada pustul. Dan ini adalah pasien dengan FDA tapi yang generalized fixed drug eruption ya, jadi Dr. Caroline Residin saya yang menyampaikan di sini itu memang cukup tinggi FDA-nya, ada bula-bulanya. Jadi kita perlu MP-nya 125 mg dan diturunkannya bisa cepat untuk yang fixed drug eruption. Tapi kalau yang seperti contoh di depan hanya ringan itu kita nggak perlu sampai 125, 32,5 itu juga sudah cukup. Kemudian untuk yang SCS10 ini adalah 10 karena phenytoin ya. Ini sudah ini ada dosis taperingnya 62,5 125 per hari. Kemudian ini juga kita lihat ya erosinya. Ya, itu saja yang dari saya untuk adverse cutaneous drug eruption. Nanti monggo nanti akan ada ASMDV kalau di situ nanti akan disampaikan beberapa kasus yang memang sulit, ternyata dia adalah dipikir dia COVID, ternyata adalah DRESS dan lain sebagainya dan makulopapuler. Monggo bisa diteruskan untuk mengikuti. Terima kasih Prof. Undang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.